Satu tadi kita bicara transparansi, kalau memang tadi misalnya Mas Irawan mengatakan banyak anggota dewan yang misalnya menggunakan tunjangan beras itu bukan buat dia, tapi misalnya buat masyarakat. Ya artinya nggak transparan apa yang beredar di media sosial gitu. Harusnya jelaskan aja, ini tunjangan buat ngerawat basis, misalnya konstituen gitu. Biar kemudian nggak usah ada tunjangan kehormatan. Apa yang kemudian menjadi satu rasionalisasi gitu. Di tengah DPR-nya, misal dari 11 lembaga politik, sudah 10 urutan dari 11 gitu misalnya. Survei kepercayaan selalu paling rendah. Kedua bagi saya di luar transparansi Mbak, adalah mau kemudian sekarang detailnya apapun ya Mbak, detailnya mau udah sampai detail sampai uang kasnya segala macam. Kalau saya tetap menolak hari ini DPR diberikan tunjangan besar. Kenapa Anda nolak? Karena performa DPR-nya yang belum baik. Nah itulah yang kami katakan bahwa penolakan publik atau diskursus publik, protes publik terhadap gaji dan tunjangan DPR itu tidak hanya mengenai soal nominal angka, tapi juga terkait dengan ekspektasinya terhadap kinerja DPR. Dan memang itu telah disadari oleh DPR bahwa salah satu tantangan terbesar kami adalah terkait dengan trust publik. Kalau ada trust publik, seberapapun gaji DPR diberikan oleh negara, pasti masyarakat akan legowo. Persoalannya, naik sedikit apapun diberikan kepada anggota DPR, masyarakat itu nggak percaya karena memang tidak ada trust. Itu yang tadi dimaksudkan oleh Virjian. Itulah yang kemudian saya mengatakan bahwa ada dua hal sebenarnya yang terjadi kaitannya dengan trust publik ini. Satu, bahwa memang publik tidak mengikuti day to day apa yang dilakukan oleh DPR karena semua aksesnya terbuka, misalnya rapat-rapat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memang a priori sejak awal bahwa memang DPR tidak bisa, lembaga yang tidak bisa dipercaya. Kalau memang banyak anggota DPR RI menyadari bahwa hari ini banyak yang belum perform sehingga gaji naik, tunjangan naik itu dikritisi, maka bukan cuma cukup sadar, tapi dia perlu ada pembenahan sistem. Kita misalnya bicara soal KPI yang clear, semakin perform. Kemarin misalnya saya baca datanya, tingkat kehadiran rapat paripurna, terus sampai 2025 ini 50%, paling tinggi 63%. Dikatakan, oh ya enggak, kita kan nggak rapat terus, kita kan di dapil segala macam. Itu jadi argumen yang nggak bisa kita Mas. Misalnya kalau misalnya kita kerja di mana-mana gitu ya, kehadiran rapat tuh jadi akan matters. Publik hari ini nggak bisa tahu juga ketika yang bilang kita kan ke dapil, apakah benar? Satu misalnya KPI Mbak. Kedua misalnya prolegnas. Saya baca datanya dari hukum online dan segala macam. Misalnya dari tahun 2024 sebelumnya, itu prolegnas dalam jumlah produk undang-undangnya sedikit. Yang diundangkan 9 gitu. Undang-undang yang kemudian diinginkan publik seperti masyarakat hukum adat, PPRT nunggak belasan tahun, perampasan aset. Tapi undang-undang yang ditolak masyarakat, disahkan diam-diam di hotel mewah, undang-undang TNI, Cipta Kerja, KPK, KUHP, IKN, BUMN, disahkan. Bagaimana publik kemudian tidak marah gitu. Makanya kalau misalnya tadi Mas Irawan bilang, ya ini karena publik nggak ngikutin. Karena banyak undang-undang yang harusnya bisa dilakukan dengan cepat, sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat, itu justru tidak pernah dilakukan. Tetapi undang-undang yang hanya untuk mementingkan oligarki, itu bisa diselesaikan dengan cepat dan diam-diam. Jadi pertanyaannya, apakah DPR pantas bergaji besar?